Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Najwa Aulia dari kelompok 3, dan ada pun 3 teman saya. Yang pertama ada saudari Kania Ida Wafah, lalu Tasya Nauralia, dan yang terakhir Nek Syifa. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pentingnya kemampuan dalam keterampilan berbicara bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan suatu aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia yang sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI. Apa itu ejaan? Ejaan adalah suatu kata atau kalimat. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan bahasa rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Lalu ada pula kebakuan bahasa Indonesia yang mencakupi seperti kata, idiom, kalimat, dan yang terakhir adalah paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Aulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang barometer kebakuan bahasa. Jadi ada beberapa macam. Jadi saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan yang disempurnakan dulu. Jadi di sini terdapat macam-macam tulisan. Ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga ada penulisan unsur serapan. Kalau misalkan pemakaian huruf itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan. Dan penulisan kata contohnya kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, dan seterusnya. Dan ada juga pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Dan yang poin kedua adalah pedoman umum tata bentuk istilah. Di sini juga ada berbagai macam, yaitu istilah dan tata istilah, istilah umum dan istilah khusus, dan yang ketiga, persyaratan istilah yang baik, yang keempat, nama dan tata nama. Dan yang ketiga, ada pedoman umum pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan ini dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu strip ah, ma strip in. Kemudian huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pan strip dai, au strip la, sau strip da, strip ra. Sejak dikumandangkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia makin luas ke berbagai kehidupan, bahkan berpeluang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Peluang itu semakin nyata setelah bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintah dan bahasa pengantar pendidikan. Untuk itulah diperlukan pengembangan perfilsafahan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ilmu, terutama untuk kepentingan pendidikan anak-anak bangsa zaman sekarang. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri kata kaidahnya dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri kata baku ada 4. Yang pertama adalah terbebasnya dari kata-kata bahasa daerah yang belum berterima. Maksudnya adalah ciri kata baku itu tidak mengikuti daerah. Dia mengikuti dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata asal bahasa Jawa rebo. Nah, kata baku bahasa Indonesianya adalah rabu. Nah, yang kedua adalah terbebasnya dari kata-kata asing yang belum berterima. Jadi, ciri kata baku, dia tidak mengikuti bahasa asing. Contohnya, kata asal bahasa Belanda adalah legalisir, tapi kata baku bahasa Indonesia adalah legalisasi. Nah, itu jadi ciri kata baku itu tidak mengikuti kata-kata asing. Nah, yang ketiga adalah
penyerapan dan pembentukannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya adalah ciri kata baku itu sesuai dengan peraturan-peraturan kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah bahasa Inggrisnya, bahasa bakunya adalah foto. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah foto pakai H. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa bakunya. Harusnya tidak pakai H, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu pakai H. Nah, itu tidak termasuk ciri kata baku. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ejaannya benar. Maksud dari kata ejaannya benar adalah cara penyampaian dan penulisannya itu sesuai dengan ejaan bahasa baku. Nah, contohnya bahasa bakunya adalah di sana. Tapi kalau bahasa tidak sesuai dengan ejaannya adalah di spasi sana. Nah, itu tidak sesuai dengan ejaan bahasa baku. Jadi, ciri-ciri bahasa baku itu harus mengikuti sesuai dengan kaidahnya, ejaannya, tidak mengikuti daerah dan tidak mengikuti kata asing. Apa fungsi bahasa baku? Bahasa baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pemersatu, penanda pembedaan atau kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Sebagai pemersatu, bahasa baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek, sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa baku. Sedangkan menurut Paul Algarve, membedakan 5 fungsi bahasa baku yaitu 1. Penyatu, memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. Yang kedua, pemisah, mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain sambil membangun ikatan antara bangsawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemberi prestise, bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural, baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. Yang keempat, partisipatif, memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku. Yang terakhir, kerangka acuan, seperti yang pertama tadi, berfungsi sebagai patokan untuk penilaian praktik kebahasaan. Yang terakhir, proses pembakuan, yaitu dikaitkan dengan terbentuknya negara kebangsaan dan dilatar belakangi kebutuhan mendefinisikan norma komunikasi supraregional. Sebuah bahasa baku dibentuk di atas fondasi varietas bahasa yang berkerabat. Bentuknya dapat ditentukan dengan dipromosikannya suatu dialek. Misalnya, isolek yang digunakan oleh pemerintah atau pusat kebudayaan. Bisa ditentukan sebuah varietas baru yang menghimpunkan ciri-ciri dialek yang berbeda. Terwujudnya bahasa baku umumnya disertai dengan pembuatan sistem ejaan yang selaras, yang bisa dikodifikasikan dalam terbitan preskriptif jenis formal atau kamus dan tata bahasa normatif, atau diterapkan dalam serangkaian teks acuan yang disepakati. Terlepas dari apakah sumber tersebut dikembangkan oleh individu swasta atau oleh lembaga negara, terbitan tersebut mulai berfungsi sebagai standar bahasa jika diperlakukan oleh masyarakat sebagai tolak ukur untuk penilaian dan pembetulan praktik kebahasaan. Bentuk tulis yang dibakukan dalam kodifikasi selanjutnya membuat varietas baku menjadi lebih stabil dan memberikan fondasi untuk pengembangan lebih lengkap. Selanjutnya, karena pembentukan standar terutama dipengaruhi bukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi oleh kondisi politik dan historis yang berlaku. Bahasa baku tidak seharusnya diperlakukan sebagai bentuk yang lebih utama atau lebih benar dibandingkan varietas yang lain. Para ahli linguistik mengakui bahwa bahasa standar bersifat arbitrer dan konvensional, serta menekankan bahwa berfungsinya bahasa baku dimungkinkan karena kesepakatan sosial umum. Dalam literatur linguistik, sebutan dialek baku
kadang digunakan sebagai pengganti istilah bahasa baku yang lebih netral. Kumpulan pandangan dan sikap sosial yang khas menyertai terwujudnya bahasa baku, termasuk penyamaan baku dengan benar, disebut dengan ideologi bahasa standar. Terima kasih, itu dari kelompok kami, dari Najwa Syarifah, saya Kanida Wafa, Tasya dan Neng Syifa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.